Shalom, hari ini kita merenungkan bagian firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat ke-9 dengan satu tema, fokus pada pertumbuhan. Tentunya ketika kita menjadi seorang petani, kita rindu untuk boleh memiliki tanaman yang sehat dan tanaman yang dapat menghasilkan buah-buah yang baik. Tetapi ketika hama menyerang, bisa mengakibatkan pertumbuhan yang tidak optimal dari sebuah tanaman itu sendiri. Bahkan ketika hama dibiarkan, maka terjadi kerusakan, bahkan juga bisa berakibat gagalnya sebuah panen. Hama dapat menghambat sebuah pertumbuhan daripada tanaman. Di dalam kehidupan kerohanian kita, mengapa kita perlu fokus pada pertumbuhan? Ternyata bisa jadi ada hama yang dapat menghambat pertumbuhan kerohanian kita. Di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai dengan ke-9, Rasul Paulus menjelaskan bagaimana sebuah hal yang harusnya dilakukan dari orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan, yaitu untuk mereka memiliki fokus pada pertumbuhan kerohaniannya. Mengapa? Ternyata ada hama yang dapat merusak daripada jemaat Korintus. Di situ dikatakan bagaimana mereka memiliki iri hati dan perselisihan. Tentunya Paulus melihat bagaimana jemaat Korintus dikatakan sebagai jemaat yang masih bayi, belum mengalami pertumbuhan dan dinyatakan sebagai dewasa. Karena ditunjukkan dari sikap mereka memikirkan hal-hal yang seharusnya tidak menjadi fokus, yaitu ketika mereka bicara tentang pengajaran, mereka masih membanggakan diri tentang orang-orang yang telah mengajar dia, yaitu bicara tentang golongan Apolos maupun juga golongan Paulus. Hal ini mengakibatkan perselisihan dan tidak adanya pertumbuhan kerohanian, sehingga Paulus menyatakan bahwa mereka sebagai jemaat yang masih bayi. Bahkan pikiran mereka dikatakan sebagai orang-orang duniawi, karena hanya berfokus kepada keegoisan diri sendiri dan dengan kelompok, dengan golongan. Untuk itu Rasul Paulus menasihatkan bagaimana perselisihan dan iri hati harusnya tidak ada di dalam tubuh jemaat Kristus. Tentu kita untuk bisa maju bertumbuh, kita perlu yang namanya fokus terhadap apa yang kita terima dalam pengajaran. Hal ini dapat kita aplikasikan di dalam kehidupan kita. Sebagai contoh, ketika bicara tentang golongan favorit dari hamba-hamba Tuhan tertentu, kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Oh, hamba Tuhan yang ini saya tidak suka. Oh, hamba Tuhan yang ini saya suka, saya mau mendengar. Maka ketika kita masih memiliki pola yang demikian, bisa jadi kita sedang terserang hama, penyakit yang membuat kita tidak bisa bertumbuh secara rohani. Melalui nasihat Rasul Paulus, kita perlu untuk kembali fokus pada pertumbuhan kerohanian kita. Sejatinya siapapun yang mengajar kita, para hamba Tuhan yang ada, mereka adalah orang yang dipilih oleh Tuhan untuk boleh mengajar dan memberikan pertumbuhan kerohanian. Untuk itu, mari kita boleh memiliki sikap yang dewasa untuk kita berfokus pada pertumbuhan kerohanian kita. Siapapun yang menyampaikan firman Tuhan, kita belajar fokus tentang firman Tuhan yang disampaikan, yang akan memberikan pertumbuhan kerohanian di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan boleh menolong dan memberkati kita sekalian untuk memiliki fokus dalam pertumbuhan iman. Kiranya Tuhan boleh menolong. Amin.